Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik-baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, amal itu putus, tak bernilai di hadapan Allah. Malam ini kita duduk bersama putra-putra terbaik Riau yang akan memimpin negeri ini di masa akan datang. Amin. Maka kita pun awali dengan kalimat yang baik, alhamdulillahirabbil alamin. Setiap majelis kalau tidak disebut salawat di dalamnya, majelis itu disebut antanajifah, majelis bangkai, busuk dan berbau. Kita tak ingin majelis baik bersama orang baik, membicarakan yang baik-baik tentang putra-putra terbaik, maka kita pun buka dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak termasuk golongan umat kami, kata Nabi. Bukan umat Islam, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, yang tak sayang kepada yang muda. Walam ya'rif syarafa kabirina, tak hormat kepada yang tua, tak sayang kepada yang muda, tak hormat kepada yang tua, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita ini umat Muhammad? Ya, maka yang muda-muda, yang cantik-cantik saya sayangi insyaallah. Sedangkan yang tua-tua itu semua kita hormati. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan tamu kita jauh-jauh dari Pulau Jawa, Jakarta, sengaja membuat pantun. Takkan Ustaz tak berpantun? Padahal saya memang jarang berpantun, tapi karena menghormati tamu kita berpantun. Boleh? Lupa pula. Anak raja memakai katun. Katun dipakai menuju peranap. Saya memang tak pandai berpantun, tapi pantun Pak Bawaslu tadi memang mantap. Dah, itu aja, tak boleh banyak-banyak. Jadi di Riau ini ada 4 sungai. Diawali dari ujung sana Sungai Indragiri, agak kemari Sungai Kampar, lalu kemudian dekat sini Sungai Siak, lalu kemudian di ujung sana Sungai Rokan. Keempat sungai inilah yang melahirkan putra-putra terbaik ini insyaallah. Nah, filosofi sungai itu bagaimana? Sungai itu kalau kita lihat airnya di hilir itu kotor, beku, maka bermasalah pasti di hulu. Oleh sebab itu kalau mau baik hilirnya, maka hulunya juga mesti baik. Betul? Sampai di sini paham? Ini susah kita bicara di depan orang, kawan, sahabat, kenalan baik. Macam menarik rambut dalam tepung. Rambut tertarik, tepung tak rusak. Tak paham kan ya Pak Ustaz? Anggukkan aja kepala. Untuk menyenangkan hati Ustaz tadi. Saya pernah seminar di Hotel Grand. Pembicaranya profesor. Setengah jam dia bicara, datang kawan saya bertanya, paham kau Mat? Tidak sih. Kenapa kau mengangguk? Mengangguk apa salahnya? Kenapa kita tak paham? Dia tanya, kenapa kita tak paham? Gara-gara kita tak paham, itulah maka dia profesor. Kalau kita paham, dia LCMA. Profesor jangan tersinggung. Orang tersinggung cepat mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sebenarnya acara kita tak lain tak bukan silaturahim. Silaturahim, jangan silaturahmi. Silaturahim. Kalaulah tak dibuat acara macam ini, takkan berjumpa saya dengan Pak Ketua KPU dari Jakarta sana.
Bukan dekat, jauh. Naik sampan berapa hari baru sampai? KPU itu artinya Komisi Pemilihan Umum. Jadi kemarin waktu pergi umroh, ada berapa jamaah, itu salah satunya kata ketua rombongan, Ustadz Somad, ini KPU. Saya pun salam, saya serius orangnya. Saya tanya, apa kabar KPU? Ini senyum. Kenapa senyum? Rupanya maksud bapak ini KPU, kepala penuh uban. Itu arti. Awak lain, dia lain. Malam ni ketemu KPU yang asli. Alhamdulillah. Andai tak dibuat acara ni sampai mati penasaran. Tanya malaikat, pernah jumpa KPU? Tidak. Malam ni jumpa, Bawaslu jumpa, gambar baleho sebesar-besar. Irjen Polisi Doktorandus Nandang MH, Kapolda Riau. Bapak Rusidi Rusdan SAG MPD, Ketua Bawaslu Riau. Bapak Dr. Nur Hamin, Ketua KPU. Saya mau mengatakan mata saya masih tajam. Cuman yang membuat baleho ni, apalah maksudnya membuat gambar macam ini? Saya dibuatnya satu besar, ada 3 di atas. Sudah itu dibuatnya di bawah Abdul Somad LCMA. Kalau boleh saya menerawang, artinya ini orang lagi cemas menghadapi apa-apa yang biasa. Yang 3 orang di atas. Kenapa kita cemas? Karena kita tak kenal. Tapi sesudah malam ini bersalaman, oh ini Pak Irjen Pol Dr. Andus Nandang, berlembut baik rupanya orangnya. Kata sambutnya pun tak panjang-panjang. Pak Rusidi Rusdan rupanya. Saya Masya Allah berjumpa dengan orang-orang berseragam, mau sholat, mau mendengar pengajian, itu luar biasa. Itu topi putih semua tuh, putih-putih. Coba tengok bajunya. Polisi tuh. Kalau ustadz yang mesti ceramah, ayo sholat, ayo sholat. Polisi tak perlu, dia sholat aja ke masjid, sudah berdakwah. Betul? Dulu kita waktu kecil kan ditakut-takuti sama orang tua. Makan, kalau tak makan tengah polisi. Gitu. Dulu gitu. Tidur, nanti tangkap polisi. Kalau sekarang udah, polisi tidak menakut-nakuti, tapi menjadi motivasi. Betul? Sekarang ibu yang bawa anak ke masjid sholat, dia kasih motivasi. Nak, kau mesti jadi berhasil. Tengok, sedang polisi aja sembahyang. Masa awak tak sembahyang? Iya juga ya. Polisi sembahyang, jenderal sembahyang. Ini baru hansip dah tak sembahyang. Mohon maaf, jangan tersinggung. Apa yang dimuliakan Allah. Balik ke cerita sungai tadi, balik. Nah, ini udah agak dibelok-belokkan. Balik ke sungai tadi, balik. Bahwa filosofi sungai itu jangan sampai beku, kotor, butek, hitam, maka di hulunya mestilah bersih jugalah dia ke hilir. Kalau diawali, yang saya cakapkan ini apa yang disampaikan Pak Ketua Bawaslu Pusat tadi. Kalau diawali dari kotor, money politik, maka akan rusaklah di hilir sana. Ini yang tulus-tulus, yang datang-datang, yang baik-baik ini, maka jangan kita kotori. Memangnya ada yang mengotori? Tidak, tak ada. Mana tahu ada. Kami tak ada pakai money politik, Pak Ustaz. Itu yang kemarin, itu namanya rice politik. Apa itu? Sembako. Ada pula lagi namanya gajah duduk politik. Awak sembahyang di belakang tak khusyuk. Allahu Akbar. Tengok ujung kain, coblos nomor 2. Saya berani menyebut nomor ni karena belum pencabutan kan? Datang buat cemas kok. Ini ceramah malam ni ngeri-ngeri sedap. Walaupun mereka ni orang baik-baik. Dari ujung sana itu ada Kanda Rusli. Beliau Masya Allah sahabat dekat. Nah, dah nampak kemana arah Ustaz Somad ni. Tentu kita dari ujung dulu kan. Nah, lalu kemudian ada pula Pak
Hah? Pak Adianto, saya ingat kan grogi bilang dia. Kemudian ada Pak LE, Pak Lukman Edi. Saya sengaja malam ini pakai celana biar agak nampak keren sedikit. Rupanya beliau berkain. Tak tahu berkawin kain awak tadi. Lalu kemudian ada pula Pak Edi Natar Nasution bersama Pak Samsuar. Ini semua orang kenal baik kita semua, baik-baik semua. Masalah yang Ustaz pilih nanti tentu luber, langsung umum bebas rahasia. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Pak Bupati Indragiri Hilir, Rokan Hilir. Pernah saya ceramah, lama baru dimulai ceramah. Kenapa? Pak Bupati belum nunggu datang. Saya bilang tak usah ditunggu. Bukan jauh, ini kan Bagan Siapi-api. Beliau mau mendengar ceramah Ustadz dari luar kota, dia mau datang juga sana. Oh begitu. Ada pula Pak Arsyad Julian Dirahman. Beliau tahu sendirilah waktu cucu beliau kemarin akikah, saya ceramah di situ, semua menengok. Sejak itulah naik rating saya ini. Ini semua baik-baik semua nih insyaallah. Adapun Pak Firdaus mungkin ada satu dan lain hal tak dapat hadir, tapi insyaallah kebersamaan ini semua paslon-paslon ini putra-putra terbaik Riau, maka istikharahlah para pemilih nanti insyaallah. Istikharah ya. Gimana cara salat istikharah itu Pak Ustaz? Usolli sunnatal istikharah lillahi ta'ala. Pasang aja niat dalam menentukan pilihan. Perlu disebutkan detail tak usah. Usolli sunnatal istikharah politik pemilu 20 tak perlu. Bagi yang NU, Perti, tapi kalau Muhammadiyah tak perlu. Enggak pakai usolli. Allahu akbar. Cukup niat dalam hati. Nanti sesudah istikharah tu datanglah condong pikiran kita ke salah satu. Pakai telinga baik-baik, dengar informasi saja. Terkejut yang tu. Pakai mata baik-baik, baca informasi baik-baik. Jangan tertelan isu. Kalau mau ditelan nasi, jangan tisu ditelan. Setelah itu pasang telinga, inna sam'a, pendengaran, wal basar, pandangan mata, wal fuad, hati pikiran. Barulah kita pilih. Tapi hati ini pilihan pikiran, like and dislike, suka dan tak suka. Maka minta bimbingan Allah SWT. Istikharah nanti nampak. Ibu cumana udah nampak pilihan? Udah Pak Ustaz. Mana? Ini yang mau saya pilih. Kenapa ini pilih? Cumana Pak Ustaz, baju kaos 2 udah. Jam dinding 1, surat Yasin 3. Kemarin waktu dia datang ke masjid kami sambut dengan lagu nasyid. Apa lagunya? Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana, la 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 la. Ini bukan saya yang nyebut ya. Kalau saya nyebut, yang menyebut ini Pak Bawaslu Pusat. Apa kata beliau tadi? Ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok masuk neraka. Yang beliau sampaikan tadi itu waktu dia kata sambutan, dalam hati saya, habis bahan saya ini. Gitulah hebat, bangga kita. Bawaslu lancar baca hadis. Ustadz pula tak tahu hadis. Parah aja. Kori tadi, saya heran, ini kok nggak pernah nampak Kori ini. Ini jangan-jangan Kori naturalisasi ini. Rupanya pejabat pegawai Bawaslu. Memang Bawaslu ini luar biasa. Untung tak penceramahnya dari Bawaslu juga. Artinya apa? Masyarakat Riau itu sudah cerdas. Apa dia? Smart voter. Smart, cerdas. Vote, memilih. Pemilih yang cerdas. Orang Riau kalau dikasih 50.000 tuh pilih saya, mana laku, duit dia banyak. Betul? Kasihlah 50.000. Mana ada dia mau? 500? Tidak. Kami mapan secara ekonomi. 500 tak laku. Kalau 5 juta, ini Pak Ustaz. Nampaknya istikharah kami dulu Pak Ustaz.
Mereka pun tulislah kertas tanya jawab. Oh, tulis tanya jawab. Ustaz pun nanya, apa hukumnya menerima Pak Ustaz? Apakah boleh? Tak boleh, haram. Kalau kita bagi sama Ustaz, ini ulama tak sepakat dalam masalah. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Tapi tentang masalah makan duit haram tak ada ikhtilaf. Asal dimakan duit haram itu dibawa pulang ke rumah, ditanak menjadi nasi, nasi disuap ke dalam mulut berubah menjadi setetes darah, darah masuk ke tangkai jantung, menyembur naik ke dalam otak, maka otak pun menjadi kotor. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khati'ah pelaku dosa. Gara-gara apa? Makan haram. Alhamdulillah Pak Ustaz, memang kami ambil kemarin, tak kami belikan nasi. Jadi kau belikan apa? Teh tarik. Oh, berdoalah, Allahumma hadina fi man hadait, amin, wa'afina fi man afait, amin. Apa kata malaikat? Tak kabul doamu. Kenapa doanya tak kabul? 4 sebab. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Oh, kalau gitu tak usah belikan minuman, jadi belikan baju koko. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Oh, kalau gitu tak usah belikan pakaian, jadi kasih ke anak yatim. Wa ghuziya bil haram, disuapkan ke dalam mulut-mulut yang bersih. Anak kita yang hijau lugu, papa, semoga papa nanti sehat pergi pulang selamat ya. Mulut yang bersih itu kotor gara-gara dikasih makan yang haram. InsyaAllah selamat kita daripada money politik ini, insyaAllah, amin. Efek dari money politik, maka kalau sudah banyak habis, maka bekulah air sungai, maka tak lagi nampak mana ikan, mana anak buaya, maka terbaliklah sampan. Sampai sini paham? Tak juga paham, baliklah. Sampai ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu filosofi sungai yang pertama, bahwa kalau kotor di hulu akan kotor pula lah ke hilir, sampai ke laut akan mencemari. Filosofi yang kedua, sampai berapa filosofi yang Ustaz sampaikan malam ini? Sampai nampak saya ada menguap agak 2-3 orang. Saya ceramah begitu, asal nampak saya, nampak kuda Nil keluar. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, kalau takut kena air, jangan bermain di tepi sungai. Betul? Betul. Karena bermain di tepi sungai sudah resiko, akan basah, akan ini, akan itu. Saya kemarin baru dari kampung pedalaman suku Talang Mama. Saking letih lelahnya 7 jam di sampan tertidur. Ketika sedang tidur lelap, naik air itu ke dalam sampan, terbangun. Rupanya direkam kawan dari belakang, dimasukkannya ke YouTube. Like and share. Sampai ke Rantau Langsat, basahlah semua. Kenapa basah Pak Ustaz? Resiko. Berani main di sungai, berani basah. Artinya apa? Kalau sudah ikut dalam pertarungan ini, siap menang, siap kalah. Menang dalam keadaan kepala mendongak, kalah juga dalam kepala mendongak. Kenapa? Karena aku sudah ikut berpartisipasi dalam mewujudkan mana anak jati negeri bangsa yang bisa memilih. Jadi kita tak akan ejek dia. Kita tidak akan ejek yang kalah. Kita tetap kalau sholat tetap kita salami, Pak. Apa kabar Pak? Sehat? Kita tak akan kalah kan? Tidak akan. Tak usah cerita itu, tak usah tanya-tanya itu. Ini adalah orang-orang pilihan kita. Saya berapa banyak sahabat-sahabat, kawan-kawan, mau kalah, mau menang, tak pernah saya permasalahkan. Tak pernah saya ungkit-ungkit itu. Kalau nampak kawan berbisul, jangan cerita bisul. Nampak kawan berjerawat, jangan cerita jerawat. Bawa cerita lain. Karena itu akan melukai hatinya. Betul? Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat. Hati sakit, kemana obat akan dicari.
Jangan siramkan bensin di lalang kering, memercik api terbakar, tapi bawalah kesejukan. Begitu nampak ada yang kalah, jangan kita mengatakan, kalau saya kemarin itu pasti. Datanglah duduk, dekat-dekat duduk, dekat. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik dulu Pak Ustaz. Orang yang biasa ke masjid, tak ada beda bagi dia antara menang dan kalah. Menang pun ke masjid, kalah pun ke masjid. Betul? Orang yang biasa pergi datang menghadiri acara pesta pernikahan masyarakat, walimah datang, akikah datang, takziah datang, maka bagi dia tak ada beda menang dan kalah. Menang pun dia datang, kalah pun dia datang. Karena menjelang 27 Juni, tanggal 27 Juni, hari Rabu, balik dari sini tolong ambil spidol, buat bulat-bulat. Kalau ada acara penting, ini lebih penting, mencoblos untuk memilih, maka ini penting sekali. Maka kita pilih ini, maka orang-orang yang terpilih itu yang akan menentukan masa depan Riau 5 tahun yang akan datang. Allahu Akbar. Jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Ustadz kalimatnya malam ini penuh dengan petata petitih. Memang sengaja saya cari-cari itu, lama ngumpulkannya itu. 10 dihafal, 5 hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Resiko muda, tua. Resiko cantik, buruk. Resiko masyhur terkenal akan hilang. Resiko dalam ini maka akan ada menang dan kalah. Maka insya Allah ketika semuanya siap mental, maka tidak ada yang namanya stres, depresi, stroke, mati muda. Karena semuanya sudah mengatakan, ini kan permainan saja Ustaz Somad. Sebenarnya itu sudah ada, tapi aku hanya ingin berusaha. Karena Allah menyuruh kita berikhtiar usaha. Betul? Motor, adik-adik yang bawa sepeda motor tadi, kunci ban depan. Setelah itu stangnya kunci. Setelah itu rantainya dikasih gembok. Setelah itu ban belakang, belikan rantai besi panjang, ikatkan ke batang pinang. Begitulah usaha. Begitu selesai acara, balik tengok batang pinang itu digergaji orang. Maka kita tidak boleh berkata, kalaulah tadi aku tak datang, kalaulah tak bikin ke pinang, kalaulah pokoknya lebih besar, kalau adalah kunci setan. Maka kita berkata, qadar Allah, ini sudah takdir Allah, tapi aku sudah ikut berpahala. Kenapa? Memberikan kontribusi. Allahu Akbar. Jadi ke depan ini, kalau orang berpikir bahwa semua ini adalah bagian dari skenario Allah, maka dia tidak menyalahkan dirinya, tak menyalahkan orang, tak menyalahkan tim sukses, tak menyalahkan pemilih, tak menyalahkan orang sekampung, tapi dia mampu berkata, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tasbih. Tadi kita sempat risau hati, tapi begitu diajak oleh doktor, maka Zulkarnain, kita pun bertasbih. Ini hujan apa nih? Hah? Oh, sampai 2, satu hijau, satu merah. Masya Allah, besar-besar langau di Pekanbaru. Langau itu lalat, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini akan direkam, mau naik ke atas. Wah, besok keluar di YouTube. Semua kabupaten, kota, provinsi se-Indonesia akan melihat begini orang Riau menjelang pemilu kada. Maka daerah-daerah lain yang panas, ada gesekan, ada macam-macam, mereka akan belajar. Begitu rupanya orang Melayu Riau itu kalau memilih, ya, bisa mereka duduk berbaris bersama. Masalah harimau di dalam, kambing juga nampakkan di luar. Biarlah mengaum dia di dalam. Jangan sampai tetap, kalau gitu munafik lah Pak Ustaz. Masa kambing di luar, serigala di dalam?
itu hanya perumpamaan saja. Tapi yang jelas bahwa kita ini adalah orang baik dengan niat baik, cakap yang baik, maka kebaikan ini kita tampakkan di awal menjelang 27 Juni. Ingat 27 Juni. Tanggal berapa? Juni, Juni. Jangan nanti pas harinya kau tak datang, sebulan lagi. Juni, bukan Juli. Juni. Nah, makanya kalau tak ingat, diambil kamera foto. Ingatkan kawan-kawan semua. Ini pesan kita, kontribusi sebagai masyarakat berbangsa bertanah air, negara kesatuan Republik Indonesia. Begini cara kita memilih pemimpin, maka kita ingat baik-baik. Filosofi sungai yang ketiga. Apa dia? Sungai hanyalah alat jalan, tapi tujuannya adalah laut lepas. Ini pilkada hanyalah sarana, cara untuk memilih pemimpin. Tapi tujuan yang pasti adalah kita akan mendapatkan pimpinan, pemimpin, dalam hal ini gubernur, yang merupakan pilihan kita semua insyaallah. Amin. Ketika kau ambil kertas, lalu kau ambil paku, lalu kau cobloskan ke kertas ini, bismillah, atas nama Allah, ini orang yang aku pilih. Saat itu kau sedang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku Abdul Somad memilih orang ini setelah aku dengar, setelah aku baca, setelah aku pandang, setelah aku renung, setelah aku istikharah, layak mempertanggungjawabkan kehidupan 6,5 juta penduduk Riau 5 tahun yang akan datang. Bismillah. Tapi jangan buat lama-lama macam itu. Orang nanti di belakang banyak. Lama gitu. Udahlah itu bang, coblos saja lah. Tuh. Selesai itu. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang besar? Apa itu dosa terbesar di antara dosa yang besar? 3. Yang pertama, al-isyrak, syirik, mempersekutukan Allah. Insyaallah kita di Riau ini sudah selamat daripada syirik insyaallah. Amin. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, ayah dan emak. Insyaallah kita semua sudah selamat dari durhaka insyaallah. Amin. Tapi yang ketiga, boleh jadi kita tak selamat. Apa dia? Memberikan kesaksian palsu. Ini aku sudah bersaksi. Berapa kali kita memberikan kesaksian palsu dalam hidup? Tadi siang memberikan kesaksian palsu hari Ahad, acara pernikahan. Apakah akad nikah ini sah? Sah. Padahal tak sah. Kenapa tak sah? Itu bukan ayah dia. Kenapa bukan ayah dia? Anak itu sudah ada, baru dia akad nikah. Apa salah dia? Mencoblos sebelum hari H. Dia, tak boleh dia mengakadkan. Lalu mengakadkannya siapa? Wali hakim, Pak Kua. Jangan sampai salah bersaksi dalam persaksian anak. Gara-gara apa? Gara-gara akad nikah jam 12.30. Perut sudah lapar. Aku nikahkan aku dengan anakku dengan mahar sholat gitu sih mati sunai. Sah, lapar dah, sah lah sudah. Padahal datang jam 8. Ustaz Somad, acara pernikahan anak kami nanti datang jam 8 ya. Iya, jam 8 saya datang. Begitu datang jam 8, burung bangau, burung punai. Burung segala burung habis 1 jam. Habis itu masuk pula buah. Buah keduduk. Buah apa? Habis buah 1 jam. Ini kan bisa dipersingkat. Ke depan kita singkat aja. Burung ini 2-3 selesailah. Habis itu buahnya agak 3 macam cukup. Langsung ke inti acara. Betul? Macam acara malam nih. Singkat, padat, berisi, mantap. Ini pun ceramah ini tak lama-lama nih. Singkat aja. Belakangan ini saya ceramah tak lama. Fotonya yang lama. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senang. Kenapa kita senang? Karena memiliki calon-calon pemimpin yang berintegritas, yang berkualitas. Tapi pengawasan perlu. Pesan Pak Ketua Bawaslu Pusat, apa kata beliau? Harus masyarakat mengawasi. Watch. Perhatikan baik-baik. Itu kata beliau tadi kan? Awasi. Awas, mata harus tajam. Kenapa? Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pilkada ini wasilah, jalan,
acara. Sama macam orang sampai ke acara ini. Ada yang datang naik ojek, sampai. Ada yang datang naik mobil, sampai. Ada yang datang jalan kaki. Kami termasuk yang jalan kaki tadi. Karena parkir jauh, berjalan luar biasa, parkir jauh, melimpah ruah. Idul Fitri, Idul Adha, pengajian pilkada, begini yang ramai macam ini. Kalau Idul Adha ramai, ada yang ditunggu orang. Apa? Pembagian daging. Ini tak ada. Makanya tadi apa Pak KPU ini tidak dibayar, orang bisa datang. Begitu juga lah nanti tanggal 27 Juni tak dibayar tapi dia mau datang. Allahu Akbar. Kau kenapa mau datang? Tak jadi aku motong karet hari ini, cukup dah tu yang pagi tadi dapat. Tapi ketika dia memahami ini kewajiban saya sebagai warga negara, ini kewajiban saya sebagai seorang muslim untuk memilih pemimpin saya ke depan, maka dia akan datang menganggap memilih itu sebagai ibadah. Solat duha ibadah, baca Quran ibadah, memilih pemimpin yang baik, di antara yang baik ada yang terbaik, itu pun juga ibadah. Dan kita berijtihad, menurut ijtihad saya ini yang baik, menurut ijtihad saya ini yang baik. Bahwa kita berbeda pendapat dalam masalah itu, maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Jangan nanti ibu sama bapak berkelahi gara-gara ini. Abang kalau tak ikut yang ini, awas nih bang, nampaknya bisa ranjang kita nih. Oh jangan, Adinda jangan begitu. Habis tanggal 27 balik kita nanti. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini pahami sebagai wasilah. Jangan sampai antar pengurus masjid rusak. Jangan sampai antar keluarga menjadi berkelahi, bersinggungan. Apa kata pepatah Melayu? Sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apatah lagi hati manusia? Memanglah hati bersinggungan. Tapi dalam Islam diajarkan ada maaf yang lebih tinggi daripada marah. An-nafsu bin nafsi. Kalau nyawa, hilangkan juga nyawa dia. Begitu dalam Islam. Pembunuh, pancung kepalanya. As-sayyibu zani, orang yang berzina, lempar batu dia sampai mati. Al-juruh qisas. Kalau dilukai pipimu, lukai juga pipi dia. Al-ainu bil aini, dicucuk matamu, cucuk juga mata dia. As-sinnu bis sinni, dipatahkan gigimu, patahkan juga gigi dia. Tapi ayat itu masih koma, belum titik. Ini bahayanya kalau tukang sunat mentafsir Quran. Ayat pun disunatnya juga. Coba baca ayat ujung. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya adalah Allah yang memberikan balasan. Menurut ijtihad saya ini orang baik, peduli pada agama, peduli pada masjid, peduli. Itu ijtihad saya. Masalah ijtihad itu beda-beda. Kata orang ini, menurut saya Pak Ustaz, yang lebih hebat itu dokter. Dokter apa? Dokter umum, karena semua dia bisa. Kata yang ini enggak, menurut saya dokter spesialis karena dia lebih dalam kajiannya. Tapi kata dokter Haider, kata dia yang lebih hebat dokter hewan. Saya pernah dengar beliau kasih sambutan, tokoh masyarakat Riau. Lebih hebat dokter hewan, Ustaz. Kenapa? Karena kalau dokter manusia ditanyanya, Bapak sakit apa? Tapi kalau dokter hewan tak pernah dia tanya. Ada orangnya sini. Apa maknanya? Bahwa setiap orang mengatakan inilah. Oleh sebab itu maka kalau berteriak Allahu Akbar untuk memilih salah satu, Allahu Akbar. Semuanya berteriak Allahu Akbar. Keempat-empat nih kalau sholat pakai Allahu Akbar. Betul? Allahu Akbar kata satu. Iya juga. Oleh sebab itu maka kita pilih sesuai ijtihad kita. Kita tanya kepada orang yang mengerti dan paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sudah sampai berapa filosofi sungai tadi? Berapa lama Ustadz merenungkan sungai-sungai ini? Lama lah. Pokoknya semenjak buat undangan ini asik ke sungai aja pikiran saya. Asik nak ke sungai aja. Rupanya kita ini membawa kendaraan tergantung apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau kita memikirkan tentang ini, selalu ke situ pikiran kita. Filosofi yang keempat daripada sungai ini adalah bahwa
ketika kita pakai kendaraan yang membuat ombak besar, maka akan ada orang di tepian menerima efeknya. Itu sudah pasti. Makanya dulu ketika saya naik kapal speed cepat dari Sungai Duku, lambat menuju Laut Lepas mau ke Malaka. Saya tanya kenapa tak kencang? Kalau kita kencang, air ini memukul ke halaman rumah orang tepi pantai, besok kita tak boleh lewat lagi. Dalam pepatah lain orang di bukit, tangan mencincang, bahu memikul. Maka dalam menaiki bahtera perahu ini juga begitu. Kalau kita pakai yang kuat, ombaknya menepi, maka akan ada efek yang luar biasa. Apapun tindakan kita akan ada efeknya. Hari ini, besok akan datang. Apa kata orang Melayu? Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Pikir baik-baik. Itulah maka dalam Quran dikatakan, afala ta'qilun. Kenapa kau tak berpikir? Afala tatafakkarun. Kenapa engkau tidak menggunakan akal pikiranmu? Ada satu neraka jahanam. Ada satu neraka yang dia khusus tempat orang, bukan orang minum khamar, bukan orang berzina, bukan orang mencuri, tapi khusus untuk orang yang tak pernah mau berpikir. Siapa dia? Ditanya, kenapa kamu masuk ke dalam? Apa jawab mereka? Lau kunna nasma'u, andai kami mau berpikir, andai mau mendengar, nasma'u au naqilu, andai kami mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tak mungkin kami masuk dalam neraka ini. Nama nerakanya neraka sa'ir. Neraka sa'ir, tempat orang yang tak mau berpikir. Oleh sebab itu, pikirkanlah pilihan kita, karena akan ada efek yang luar biasa. Insya Allah kita sama-sama berdoa, ke depan Riau akan diberikan Allah pemimpin yang adil, yang peduli kepada Islam, lebih mementingkan jamaah daripada sendiri pribadi person-person. Karena yang dilihat adalah berjamaah. Kenapa kita indah malam ini? Karena berjamaah. Filosofi yang kelima, yang terakhir dari sungai adalah bahwa di sungai kalau kita sendirian kita lemah. Ketika lewat kapal jelatik yang besar, maka sampan-sampan kecil yang bersendirian terombang-ambing dipukul ombak, dihempas gelombang. Tapi ketika kita naik kapal yang besar, Masya Allah, ada kapal speed yang besar, kita merasa kita memang betul-betul besar. Saya baru saja pulang dari Batam, kami pergi ke Tanjung Pinang, kami pergi ke Bintan, kami pergi ke mana-mana, dan di sana kami melihat ada perahu yang besar. Dengan perahu besar itu kita pun akan selamat. Oleh sebab itu maka naiklah sampan yang besar, kita berjamaah, maka insya Allah kita akan selamat. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah, karena dengan berjamaah itu kita akan selamat insya Allah. Amin. Ingat, serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Begitu dia lihat ada memisahkan diri, maka sebab itu marilah kita berjamaah. Salatnya berjamaah, puasanya berjamaah, tawaf sa'inya berjamaah. Maka dalam hal ini pun kita berjamaah beramai-ramai. Ingat, dalam dunia demokrasi, one man, one vote. Satu orang, satu suara. One man, one choice. Satu orang, satu pilihan. Dan suara terbanyak adalah suara Tuhan. Mana yang paling banyak, itulah yang benar. Maka kalau kita ingin kebenaran tampak, maka tunjukkanlah mana yang benar. Ini pilihan saya, beramai-ramai memilih yang terbenar di antara yang benar, yang terbaik di antara yang baik, yang terbagus di antara yang bagus. Maka saat itu akan selamatlah kita dari kehancuran dan kebinasaan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu 5 filosofi sungai. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ngasih tausiah acara Pilkada Damai tadi? Ustadz Somad. Apa isinya? Ada 5 kata dia filosofi sungai. Apa yang 5 itu? Aku pun tak ingat. Tapi insya Allah rekamannya ada. Sepanjang saya ceramah malam, nilai yang paling banyak kamera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Ini yang tiang, yang betiang aja yang saya hitung. Nah, ini yang tak betiang, yang besar, yang kecil. Cuma tak yakin saya hidup nih semua.
Insyaallah semuanya adik-adik yang tak ceramah. Memang nampaknya malam ini baliho yang paling besar gambar-gambar saya. Memang besar, lubang hidung macam terowongan Mina nampak. Nampaknya malam inilah di layar-layar tuh, layar yang sini saya, layar yang ini saya, layar yang ini saya, yang ini saya. Tapi sebenarnya acara ini terjadi bukan karena saya. Kenapa? Karena ada yang memasang mikrofon, betul? Coba mikrofon dia kerjain. Ada kebersamaan kita. Kalau saya ceramah, yang dengar paling 100 orang. Tapi ketika anak-anak, kawan-kawan, sahabat-sahabat dari IT ini merekam, lalu mereka upload, lalu kemudian like and share, ditonton orang sampai 1 juta. Kau sudah nengok acara tablik akbar Pilkada Damai Riau kemarin? Siapa itu penceramah? Itu yang videonya viral kemarin. Mereka ini tidak tampil ke depan. Mereka tak pernah tampak ke depan. Mereka bermain di belakang layar. Di mana mereka? Tuh balik-balik layar tuh. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Ketua Bawaslu Pusat. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua KPU Pusat. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kapolda Riau. Pernah tak Bapak, Ibu, adik-adik dengar? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang umbul-umbul. Tak pernah. Tapi kebersamaan, jangan sepelekan kelingking, jangan sepelekan. Ini mikrofon bisa dipegang, kenapa? Karena jari ini berbeda-beda. Ada telunjuk, telunjuk inilah orang-orang yang punya kuasa. Orang punya kuasa ini main tunjuk aja. Jadi, asal nampaknya jalan berlubang, besok aspal tuh. Tapi kalau inilah yang mau kita pilih. Tapi kalau saya nunjuk lubang, besok tambah lubang. Orang punya tunjuk ni. Dengan kekuasaannya, sekali dia menunjuk, sekali lagi dia megang pena. Itu kalau ke atas 2M tuh. Kalau ke bawah, entahlah entah dapat atau tidak. Itu. Jadi ke depan Masya Allah Riau ini di atas minyak, di bawah minyak. Yang memperjuangkan siapa? Inilah yang memperjuangkan Ustadz Somad. Banyak yang khawatir, banyak ancaman-ancaman di internet. Ustadz Somad kalau sampai melakukan yang dua ini, kami akan menarik dukungan pada Ustadz. Yang pertama, jangan terjun ke politik. Yang kedua, jangan berbini sekali lagi. Takut betul mereka. Saya ini Ustadz, sampai mati saya akan jadi Ustadz. Tak usah kalian khawatir. Cita-cita saya sampai tua mengajar mengaji anak-anak. Di hari tua saya tak ingin kesepian, kesunyian di tengah keramaian. Duduk di umur 70 kalau sampai mengajar anak-anak. Nah, sini ngajar. Alif di atas, alif di bawah, ya alif depan u, a, i, u. Alif dua di atas, an, alif dua di bawah, n depan un, an, in, un. Dulu. Sekarang anak-anak tak tahu itu. Apa tahu anak? A, bataba, batata, batasa, basaba. Tak usah khawatir kan. InsyaAllah menenangkan. Apa yang bisa kita tenangkan? Mengarahkan umat. Innama anta munzir. Kau hanya memberikan peringatan, tapi kau tak bisa memaksa mereka. Tapi yang punya telunjuk ini bisa. Kenapa? Karena dia ada kekuasaan dalam telunjuk tangannya. Kalau mau menolong agama ini, ketika punya kekuasaan inilah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang ngeri menengok telunjuk. Hati-hati itu kalau sampai ke bawah. Allahu Akbar. Jangan ketika sudah tak ada kuasa, barulah datang jumpai Ustaz Somad. Ustaz Somad, ya. Apa yang bisa kita buat untuk menggoncangkan negeri ini? Tangan pun bergoncang. Apa yang mau digoncang? Ketika tanda tangan itu laku, inilah pakai. Ketika makanya di akhirat nanti yang mendapatkan naungan pertama kali bukan ustaz, bukan kiai, bukan buya. Apa bunyi hadisnya? Sab'atun, 7 golongan. Yuzilluhumullah, yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Allah marzuqna imaman adilah. Berikan Riau pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau pilih pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami.
Fidel Castro tak bertuhan, etis, komunis, pengikut mazhab Marxis, tak bertuhan, tapi dia masih sayang kepada rakyatnya. Tapi kalau sudah orang tak bertuhan dan tak sayang kepada rakyat, buta matanya, tak bisa dia bedakan mana beras Raskin, mana beras Ramos. Telannya dibantainya saja. Na'udzubillah. Alhamdulillah, pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang baik. Kita ingin memilih yang terbaik di masa akan datang, insyaallah. Amin. Yang kedua, yang kedua nih, siapa nih? Anak-anak muda. Ini anak-anak muda. Malam ini anak-anak muda yang mengejar kami dari tangga sampai itu anak muda. Orang tua mana bisa dia ngejar? 2-3 kali. Anak muda ngejar, foto Ustaz, foto Ustaz, foto Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Kenapa ini anak muda? Karena biasa anak muda ini suka berhias. Makanya berikut ini pemasangan cincin oleh mempelai laki-laki. Dipasang sini. Mana pernah masang cincin sini? Ini anak muda ini. Ini penguasa, ini anak muda. Sedangkan yang di tengah ini, ini ulama. Dia tak condong kemari, dia tak condong kemari. Ustaz tak condong. Kadang-kadang condong juga Pak Ustaz. Enggak. Saya tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Makanya ketika kemarin heboh tentang foto-foto di internet, Ustadz berfoto sama ini, Ustadz berfoto sama ini, Ustadz berfoto sama ini. Saya cari foto saya sama keempat pasangan calon, saya pasang. Oh iya, Ustadz di mana-mana ternyata. Sahabat-sahabat, kawan-kawan, orang-orang tua, orang-orang yang kita muliakan, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Oleh sebab itu, makin besar pokok kayu ini, maka makin teduh kita di bawahnya. Betul? Makin besar batang kayu ini, makin lapang kita bersandar. Makin hebat akarnya, makin lunak kita bersila. Maka inilah yang sedang kita pilih ini, insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia taufik hidayah pada kita, insyaallah. Pemimpin sudah, ulama sudah, anak muda sudah. Ini siapa? Ini ibu-ibu, perempuan-perempuan. Kenapa begini? Mereka memang suka dipuji. Macam mana masakan tadi Pak Ustaz? Masitnya minta ampun. Mantap kata dia. Makanya bapak kalau ibu pulang dari Yogyakarta dibawanya kain batik, bang, ini ada kain batik, mantap tak bang? Belum pernah seumur abang menengok batik macam ini. Padahal berserak di Ramayana. Mantap. Lalu mana yang terakhir? Kelingking. Jangan pernah menyepelekan kelingking. Orang kecil, andai kelingking tak ada, siapa ngorek hidung? Takkan ngorek begini. Besar betul loh bang. Jangan pernah menyepelekan. Jangan kau katakan kampak itu tak tajam karena tak bisa mencukur kumismu. Jangan kau katakan silet itu tumpul karena tak bisa memotong batang kelapa. Masing-masing ada sasarannya. Betul? Menempatkan pada tempatnya, dipotongkannya tak tumbang-tumbang nih Pak Ustaz. Pakai silet motong kelapa macam mana tumbang? Likulli makan, likulli maqam. Setiap tempat ada kedudukannya. Pandai-pandailah kita insyaallah. Saya kira itu yang dapat ditangkap. Kalau ada tak menangkap, minumlah. Karena kurang cairan memang payah kita menangkap. Ingat, sekecil apapun yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Ada nanti di akhirat memikul kambing. Kenapa? Curang menghitung zakat kambing. Hadis sahih. Ada nanti yang memikul onta. Kenapa? Curang mengukur zakat onta. Kalau ada memikul kambing masih keren. Nanti ada yang memikul bakwan. Siapa itu? Itulah yang waktu SMP makan 3 bayar 1. Jadi, bayar. Ada nanti di akhirat memikul salalawa. Pak KPU dan Bawaslu yang tak tahu salalawa nanti bawa oleh-oleh balik. Ada nanti di akhirat mau mikul Kijang Innova plat merah. Ada itu. Akhirat. Pokoknya asal kau curang,
Kau bawa kecurangan itu. Makanya jangan curang. Berapa lama kita nikmati hidup ini? Semua yang berada di atas pentas, inilah dunia. Inilah pentas dunia. Dari ujung sana ke ujung sana. Semua yang naik ke atas ini pasti turun. Betul? Gimana? Tadi tegak Pak Ketua Bawaslu. Habis itu turun. Tegak Pak Ketua KPU. Turun. Tegak Pak Kapolda. Turun. Ustaz Somad tegak. Agak lama sih. Habis itu turun. Inilah pentas. Pentas ini tak lama. 63 tahun. Kok sampai? Saya sudah hitung-hitung, insya Allah mati 2040. Lahir 1977. Berarti sekarang umur 19 itu ya. Nampak betul matematika penting limo. Ternyata inilah pentas tempat kita beramal. Ustaz Somad nih ceramah ke sana, 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 batuk mati. Ya. Apa lagi? Inilah tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, mati. Razia, 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 mati. Mati. Yang akan kita bawa itu mana? Illalladzina amanu, iman, wa amilus solihat, amal soleh. Amal soleh itu baca Quran, amal soleh itu zikir, amal soleh itu sholat sunat. Bukan. Semua pekerjaan baik adalah amal soleh. Betul? Bapak-bapak polisi yang akan menjaga ketertiban selama pilkada damai ini, dia berangkat dari rumah, dia katakan kepada anak istrinya, aku pergi, mudah-mudahan damai, andai ada kerusuhan, meninggal dia, matinya mati syahid, karena dia menjaga keamanan umat. Allahu Akbar. Guru-guru yang mengajar kepada anak didiknya tentang kebaikan, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Jangan membagi amal. Kalau di dalam masjid amal, di luar masjid tak amal. Kalau di Makkah amal, kalau di Pekanbaru tak amal. Sekuler. Semua amal kita, perbuatan kita adalah amal. Kalaulah di masjid amal, di luar masjid tak amal, maka yang paling marah komplain perempuan, dia mengandung 9 bulan 10 hari. Amal apa tak amal? Amal kata dia kan? 9 bulan 10 hari, bukan senang. Kalau mau merasakan bagaimana hamil 9 bulan 10 hari, balik dari sini, singgah ke tempat jual kelapa muda, ikat. 9 bulan 10 hari. Itu baru merasakan hamilnya. Kalau mau merasakan bagaimana sakitnya melahirkan, telan kelapa itu bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Meregang nyawa. Keluar urat-urat tangan, tuh meregang nyawa melahirkan. Dulu. Sekarang sudah ada sesar nih, bola, selesai. Nah, selesai. Makanya kalau ada anak-anak sekarang dimarahi sama emaknya, jangan kau lawan aku meregang nyawa melahirkan kau dulu. Enggak, kata anaknya. Mudah aja mak, kata dia. Sekarang orang melahirkan macam buang ingus aja, lahir. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka pahami bahwa semua ini adalah ibadah. Saudara-saudaraku yang ada di Bawaslu, mereka menjadi pengawas, itu juga adalah ibadah, dinilai di hadapan Allah. Amin. Termasuk kita yang malam ini hadir, mengawasi hingga lancar. Kalau ada provokator, lalu kita tangani dengan damai, serahkan kepada perangkat hukum, maka perbuatan kita juga ada bernilai ibadah. Semua yang datang malam ini, setiap langkah kakinya, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Makanya, tapi jangan pula salah paham. Nanti ya, abang kenapa tak balik? Aku mau dapat pahala jihad nih. Habis dari sini balik. Saya hanya bertanggung jawab sampai habis pengajian. Yang tak balik, saya tak tanggung jawab. Sehingga dia minum teh talu di muka. Udah habis, tambah air panas. Udah habis, tambah air panas. Abang tak balik. Masih jihad nih. Kau sama siapa? Sama Ustaz Somad. Patutlah bolak-balik selfie sama saya. Rupanya untuk ngirim ke istri. Sama Ustaz Somad nih. Oh iya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jaga ini. Jangan membagi amal di masjid ibadah, di kantor pun ibadah, di masjid ibadah, menjadi ustadz ibadah, menjadi gubernur pun ibadah. Allahu Akbar.
Kalau kau berceramah di masjid, hanya beberapa orang yang mendengar, bayarlah zakat, marilah ke masjid. Berapa orang yang dengar? Berapi-api suara. Begitu Ustaz Somad menutup, barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Terjaga dia. Macam ada settingannya di tengkuk. Asal barakallah mungkin dia. Tanyanya pula kawan, cepat betul khutbah Ustaz. La ilaha illallah. Tapi kalau kau punya kekuasaan, Masya Allah, Nabi ketika di kota Makkah tidak pernah solat di samping Ka'bah. Ketika dia solat di samping Ka'bah, datang Abu Jahal, Abu Lahab mencekik lehernya. Mereka sungkup pakai kain hitam, mereka tumpahkan kencengan onta. Tapi ketika sampai di Madinah, setelah dia punya kekuasaan, selesai solat Nabi menghadap ke belakang dengan mata melotot melihat, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tak datang solat berjamaah? Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan. Masjid dekat rumah saya biar gini ketua masjid nih. Tak pernah saya selesai solat saya tanya, mana Pak Anu, mana Pak Anu, mana Pak Anu. Kenapa tak Ustaz tanya? Saya tak ada kuasa. Kalau saya tanya, dia tak ada, emang Ustaz mau apa? Tak bisa. Kalau Pak Irjen Pol Dr. Andus Nandang nanya, bisa. Dia punya pistol besi. Awak pistol air pun macet. Bisa dia tanya. Tapi kalau gubernur jadi imam, bisa dia tanya. Selesai sholat dia tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana yang berkepala, mana yang tak kepala. Begitulah hebatnya kekuasaan ini. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Gubernur-gubernur yang dulu membebaskan tanah ini, yang membangun masjid ini, yang mendidik qori-qori ini, yang mendidik muazin-muazin ini, sampai hari ini, sampai kita sholat, sampai kita tabligh akbar malam ini, mengalir pahala ke makam mereka seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Allahu Akbar. Amal jariah. Ibu-ibu yang rajin baca Yasin setelah mati putus. Ada orang mati baca Yasin? Mana ada? Sempat dia duduk baca Yasin, lari kita semua. Yang rajin sholat duha, selesai sholat duha, mati. Ada orang mati baca sholat duha? Tidak ada. Tapi kalau kau punya kekuasaan, Masya Allah. Bapak almarhum dulu, waktu dia hidup, apa yang pernah dia buat? Dia bangun masjid yang megah, mewah. Almarhum bapak dulu, apa yang dia buat? Dia buatkan sekolah. Bapak apa buat? Dia buatkan Islamic Center. Bapak buat? Dia buatkan peraturan daerah, pergub, perbub, perwaku. Apa dia buat? Masya Allah, bisa dia tolong. Bapak anu apa dia buat? Dibuatnya banyak tempat-tempat apa? Tempat-tempat orang pacaran. Sampai sekarang banyak. Terus mengalirlah dosanya untuk dia. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agaknya kenapa malam ini mengalir saja ceramah Ustaz? Padahal ini pejabat-pejabat kita, bapak-bapak polisi. Saya tadi paling cemas malam ini dah berceramah ini. Ini entah bisa entah tidak ini. Rasanya habis limpat sungai ini selesai ini. Tapi rupanya Allah memberikan pertolongan karunia. Dan tak terbayang juga, maaf sampai seramai ini. Kami tadi naik ke atas, turun lagi balik karena melimpah ruah jamaah. Untung tak ada yang sholat di lift. Eskalator, saking kan penuhnya. Masya Allah, begitu cintanya, begitu damainya. Saya kutip pernyataan Pak Kapolda terakhir. Kalau damai seperti malam ini, kalau sejuknya hati seperti malam ini, mudah-mudahan begitu jugalah setelah pilkada nanti insya Allah. Amin. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Tadi saya mulai ceramah pukul 9 lewat 10. Sekarang pukul 10 lewat 10, agak kurang-kurang sikit aja lagi. Sesuai dengan ceramah saya di mana-mana, 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Terima kasih segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.